Hai guys, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Hoki dari Oke Saham. Tadi pagi pantauan keluarga Oke Saham itu adalah saham-saham kesehatan. Nah, alhamdulillah ya tadi pagi cukup luar biasa, cukup lumayan ya. Dan juga saya juga sempat membahas terkait grup Lipo. Grup Lipo menarik ya, MPPA 65, 66, 67. Sempat dibawa turun grup Lipo ya sampai closing di 62 kemarin. Tapi alhamdulillah hari ini closing di 68. Nah, saya juga sempat membahas merekomendasi di Sobat OKSM yaitu PGO. PGO ini juga masih dalam keadaan oke ya. Masih di area-area krusial. Jadi menurut saya sih masih bisa dicicil ya buat kawan-kawan semua. Nah, sebenarnya kita harus punya paten, kita harus punya tahu kenapa kita masuk saham-saham yang kita beli. Jadi tapi kalau seandainya menurut kita sudah mulai tidak bagus ya, kita juga harus disiplin ya area-areanya. Tapi harapan saya kawan-kawan itu bisa punya alasan. Makanya setiap ada orang yang tanya ke saya, Pak, saya dalam kondisi minus Pak di saham ini, siap ini, siap ini. Saya pasti selalu bertanya kepada yang curhat ya ke saya adalah alasan belinya kenapa. Nah, kebanyakan alasan belinya adalah saya hanya dari rekom-rekom aja Pak sebelumnya. Nah, jadi saya kepengen kawan-kawan di keluarga Oke Saham, nih kawan-kawan di keluarga Oke Saham ya, ini bisa paham alasan kenapa kita beli saham. Jadi jangan, walaupun saya juga merekomendasi ya, saya merekomendasi A B C D A B C D, tapi kawan-kawan juga harus punya alasan juga untuk masuk di saham-saham saya. Nah, di sini ada kita di keluarga Oke Saham kita mempunyai yaitu adalah analisa bot. Bot itu adalah cara bantuan robot untuk mencari atau bantu robot untuk melihat dari chart yang kita inginkan. Ini sesuai dengan yang Oke Saham ajarkan ya kepada kawan-kawan di keluarga Oke Saham. Nanti kita akan bahas juga analisa-analisa beberapa saham yang bisa kawan-kawan pantau untuk besok. Nah, hari ini juga cukup lumayan grup Lipo ya. Grup Lipo menarik. Sebenarnya ini dari tanggal 27 Desember saya sudah bahas. LPPF dari 1790 sempat dibawa turun ya ke 1700 berapa 20 kalau nggak salah atau berapa ya hari Kamis Rabu kemarin, Rabu closing. Hari Kamis ini alhamdulillah cuan 10%-an ya sampai dengan 2000 ya LPPF. MPPA saya juga masuk 65, 66, 67 sempat di bawah 62. Alhamdulillah hari ini closing di 68 ya. Jadi sebenarnya kita harus percaya, harus tahu alasan kenapa sih kita masuk di saham-saham tersebut. Terus ya nih Prim yuk. Nah ini Prim sebenarnya adalah salah satu saham kesehatan yang saya bahas ya tadi pagi. Bisa kawal pantau ya kawan-kawan ya. Kemarin saya sudah sempat bahas Prim kita averaging di 92 dan saya ketika opening kita saham kesehatan saya juga masuk lagi di 90. Alhamdulillah hari ini tertinggi di 97 ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya lupa saya. Tapi alhamdulillah saya tadi sempat bahas kawan-kawan kita jual di 94 95 dulu. Prim ya. Nih Raja saya rekomendasi hari ini 26 Desember jam 10.02 13.70 13.80 stop buy 2 1.300. Nah di sini ya. Nah kita masuk di kisaran jam 10 menuju jam 11 ini dapat ya 13.80 dan sempat naik di TP1 di 14.20. Alhamdulillah ya. Jadi kita harus tahu ya nih. Berarti pas beli merah, nah ini PMG kita juga sempat bahas PMG. PMG udah berkali-kali kita masuk di sini. Beli pas merah aja ya Pak, semakin merah semakin baik. Lihat-lihat dulu, nggak asal masuk. Tapi kalau dapat lagi 74 boleh ya. Asal selama di 70. Jadi memang salah kita mengikuti tren. Selama trennya masih oke, PMG oke. Alhamdulillah tuh kita beli di merah, loncat lagi sampai dengan 80-an ya hari ini. Walaupun kita sempat jual juga di 80, 81, alhamdulillah turun lagi. Besok kita pantau lagi PMG. Kalau dapat di merah alhamdulillah, nanti kita akan lihat menunggu bandarnya datang masuk ya. Tuh PTPS saya juga rekomendasi dari 114 150. Ini saya melihat karena ada volume masuk ya di situ di 15. Tapi di sini harga 152, tapi saya merekomendasi 149 150. Alhamdulillah PTPS tuh. Ya, kita nggak HK di atas, kita tunggu dia turun dulu lalu dia naik ya 152. Ini sudah dapat TP1 alhamdulillah. Jadi sebenarnya masih banyak lagi yang saya selalu mengajarkan ke kawan-kawan dan juga mengingatkan. Belilah saham dan kita harus percaya bahwa saham tersebut ada
apanya. Jadi kita jangan asal beli. Nah, ini beberapa saham yang saya rekomendasi buat besok di hari Jumat. Itu pertama saya merekomendasi yaitu adalah apa tadi ya? Avia. Avia masih oke ya. Avia tadi saya sempat bahas-bahas juga Avia pas saat masih di bawah. Nah, Avia menurut saya masih dalam kategori tren bagus. Nah, alasan pertama makanya saya masih merekomendasikan Avia adalah peningkatan volume. Jadi memang indikator paling kuat yang saya ramu di bot Oke Saham ini adalah volume. Nah, jadi pertama adalah peningkatan volume. Nah, di sini ada harga naik, volume naik, berarti nadanya trennya masih akan lanjut. Makanya kita masih pantau Avia dengan target Avia itu adalah di sini ya, di atas ini targetnya di EMA 200. Nah, kalau seandainya kawan-kawan lihat juga akumulasi dari Avia ini juga sangat-sangat bagus ya buat kawan-kawan perhatikan di sini. Nih, akumulasinya masih sangat-sangat bagus sekali, jadi kawan-kawan bisa perhatikan. Nah, akumulasi masih sangat bagus, jadi kita selama tren oke, akumulasi bagus, dan juga media detektor juga sudah mulai masuk bagus ya. Nah, dia sudah naik di atas resist terdekat untuk Avia itu ada di 530. Jadi kita ikutin follow the trend aja, follow trend. Selama trennya bagus, volume oke, kita ikuti. Kita lihat dari chart 5 menitannya di Avia ya. Avia. Kita lihat chart 5 menitannya. Nah, di chart 5 menitannya kawan-kawan bisa perhatikan. Nah, ini biasa yang saya suka katakan. Kita mengikuti volume. Di sini kan ketika ada Avia naik di sini volumenya bagus, tapi ketika dia mulai turun, di sini volumenya hilang. Makanya saya sih masih belum ada volume buangan yang cukup oke. Jadi menurut saya Avia masih sangat-sangat menarik buat kawan-kawan perhatikan. Dan itulah alasan saya untuk merekomendasikan Avia lagi di keluarga Oke Saham. Avia masuk lagi ya 530 535. Hari ini Avia closing di harga 545. Jadi menurut saya sih besok tinggal kita kawal ya untuk Avia. Nah, saham kedua yang saya rekomendasikan adalah ASLC. Nih, ASLC 5. Saya akan merekomendasikan 4 saham ya, nanti tinggal kawan-kawan pilih mana yang menarik. Nah, ASLC ini membentuk ya mungkin bisa dikatakan cup and handle ya. Ya apa di sini cup, di sini mulai handle-nya ya terserah seperti apa. Tapi kalau seandainya dia bisa breakout di atas 100 dan 102 bisa dijebol, EMA 200 dijebol di harga berapa ya? 104. Ini trennya cukup oke. Ya, menurut saya sih masih oke karena dia saat ini sudah mulai menunjukkan trennya mulai bagus. Kedua adalah akumulasi. Pertama tadi saya sudah katakan kalau di Oke Saham itu kita akan mengikuti yaitu tren. Kedua adalah mengikuti volume. Ketiga ada akum. Dan terakhir adalah, nah ini sering saya bahas ya, itu adalah historinya. History. Makanya saya hari ini berkali-kali masuk. Tadi sempat ASLC sempat dibawa turun ya. Ini saya sempat dibawa turun di 9495, lalu di closing tetap diangkat 98. Alhamdulillah ya. Volume masih oke tuh ya, volume oke. Jadi kita akan pantau terus ASLC. Kita akan melihat dari ASLC 5 menitannya seperti apa. Nah, 5 menitannya juga di sini masih ada volume masuk ya di situ. Nah, trennya follow the trennya masih oke. Nah, selama bertahan di atas, kalau di sini dia ada support di 94. Jadi tinggal kawan-kawan pinter-pinter aja ya cari posisi. Selama bertahan di atas 94 menurut saya sih menarik ya. Itu aja buat kawan-kawan semua bagaimana saya melihat ASLC. Semoga besok bisa TP1 ASLC ada di 99 ya. Jebol 100 kita kawal ke 102 104. Oke. ASLC. Dan saya juga melihat ada potensi yaitu adalah nasi. Nah, ini adalah saham ketiga yang saya rekomendasikan buat kawan-kawan semua, yaitu adalah nasi. Nasi ya. Oke. Nasi saat ini masih tergolong saham yang sideways ya. Nah, saham sideways ya di sini sideways tuh. Nah, dia masih dikategorikan sideways ya di situ. Tapi menurut saya sih mulai ada potensi. Sebenarnya besok ada potensi untuk
Harapan saya sih untuk naik 2%-an ya untuk nasi. Ini karena sahamnya trennya masih di bawah, jadi saya tidak menganjurkan kepada kawan-kawan yang tidak bisa mantau market atau yang low resiko, karena saham yang berada di bawah garis moving average atau MA5-nya ini agak-agak ngeri. Tapi saya kenapa alasan saya masih mantau nasi, dikarenakan saham nasi ini masih dikategorikan sideways, jadi sedang di low sih kalau kata saya di situ. Jadi bisa diperhatikan ya nasi. Tuh, hari ini ada akumulasi walaupun kecil. Nah, kita akan lihat dari chart 5 menitannya nasi seperti apa. Nasi 5. Nah, kita akan lihat dari chart 5 menitannya di nasi. Nah, di nasi di sini tadi ada volume masuk ketika harga naik ya. Ada volume masuk ketika harga naik. Ketika harga sahamnya turun, ini flat kosong. Makanya coba kita pantau dulu besok nasi. Nah, tapi kalau bagi kawan-kawan yang low resiko, lebih baik cari yang uptrend. Tadi saya sudah rekomendasikan ada Avia ya, yang volume masuk dan juga harga naik. Nah, itu juga potensi masih lanjut ya untuk besok. Dan juga tadi setelah itu apa? SLC ya, SLC juga cukup oke. Ini nasi masih oke buat kawan-kawan semua. Dan terakhir, saya akan merekomendasikan buat kawan-kawan saham yang sedang koreksi. Menurut saya sih masih menarik ya saham-saham dari sektor kesehatan buat kawan-kawan pantau. Harapan saya besok dapat merah, harapan saya. Tapi kita pantau. Alasannya apa? Trennya sebenarnya masih dalam kategori bagus ya untuk IRA. Nah, masih di atas garis moving average dan juga masih di atas EMA 200. Nah, stop loss kuatnya tetap EMA 200 di 670. Ini masih menarik. Kenapa IRA saya masih masuk rekomendasi saya? Kawan-kawan perhatikan ini. Ada rambut-rambut di atas ya di sini. Ini menandakan beberapa hari ini polanya berulang. Makanya harapan saya besok tetap ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Tetap akan ada rambut, harapannya saya seperti itu. Jadi menurut saya sih cukup menarik buat kawan-kawan perhatikan untuk di IRA selama bertahan di 670. Kita cek 5 menitannya IRA. Nah, tetap ya kawan-kawan, saya selalu ingatkan ke kawan-kawan. Nah, ini masih turun ya. Harapan saya besok dapat merah ya. Nanti bisa kita kawal di dekat garis moving average MA5-nya. Harapan saya adalah kawan-kawan setiap masuk saham itu harus punya alasan beli. Jadi jangan alasan saya karena direkomendasikan A, B, C, D, E. Nah, saya tidak mau. Jadi harapan saya mau rekomendasi dari manapun, kawan-kawan bisa menjadi trader yang smart untuk mengambil keputusan apakah itu adalah pom-pom atau memang itu oke. Nah, tinggal dilihat track recordnya, historinya seperti apa. Nah ya, buat kawan-kawan yang mau bergabung bersama kita di Keluarga Oke Saham dan juga belajar analisa simple, bisa hubungi admin dan undangannya dan deskripsinya ada di deskripsi ya, bisa baca-baca di situ. Itu aja buat kawan-kawan semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ade.